Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nur Indah Wulandari dari kelompok 2 dengan anggota Ratna Mufidah, Haslihatul Hasanah, Rosa Nindika, Ahmad Nur Alim, dan Ulif Inayah. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan yuridis pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Landasan Kependidikan yang diampu oleh Ibu Ita Miranti SPD MPD. Pengertian landasan yuridis pendidikan. Dari landasan yuridis sendiri memiliki pengertian yaitu landasan hukum yang mendasari semua kegiatan pendidikan mengenai hak-hak yang penting seperti komponen struktur, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenangan. Pendidikan sendiri adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Sebagai penyelenggaraan pendidikan nasional yang utama, perlu pelaksanaannya berdasarkan undang-undang karena hakikatnya pendidikan nasional adalah perwujudan dari kehendak Undang-Undang Dasar 1945, utamanya pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 berisi 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, pemerintahan wajib membiayainya. Ketiga, pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Kelima, pemerintahan mengajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa. Program UU Sidiknas terdiri dari demokratisasi dan desentralisasi pendidikan. Yang keduanya merujuk pada masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik. Hakikatnya, pendidikan nasional adalah perwujudan dari kehendak Undang-Undang Dasar 1945, utamanya pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan. Keberadaan undang-undang sangat penting sebagai penjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Landasan yuridis sendiri sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan sekaligus alat untuk mengatur. Pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain itu, hak warga negara juga diatur dalam pasal 5 UU RI nomor 20 tahun 2003, yaitu yang pertama, pada pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara berkewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Orang tua berkewajiban dan berhak memilih pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya yang diatur pada pasal 7 UU RI nomor 20 tahun 2003. Pada pasal 8 dan 9 UU RI tahun 2003, masyarakat berkewajiban dan berhak berperan ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Jalur pendidikan diatur dalam pasal 13 UU RI nomor 20 tahun 2003. Terdiri dari pendidikan non-formal, formal, dan informal. Pendidikan formal sendiri adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
diatur dalam pasal 1 ayat 11 UU RI nomor 20 tahun 2003. Sedangkan pendidikan non-formal yaitu jalur pendidikan yang berstruktur baik namun sifatnya tidak wajib untuk diikuti. Menurut pasal 15 UU RI nomor 20 tahun 2003, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan pendidikan khusus. Badan Hukum Pendidikan Pasal 53 UU RI Nomor 20 Tahun 2003. 1. Penyelenggara dan satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk Badan Hukum Pendidikan. 2. Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. 3. Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. 4. Ketentuan tentang Badan Hukum Pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri. Pendidikan anak usia dini Pasal 1 ayat 14 UU RI Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Pasal 26 UU RI Nomor 20 Tahun 2003. 1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 2. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal. Kita pengantar. Pasal 33 UU RI Nomor 20 Tahun 2003. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. 2. Bahasa daerah dapat menjadi bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan. 3. Bahasa asing digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu. Dan tenaga kependidikan Pasal 1 ayat 6 dan 7 UU RI Nomor 20 Tahun 2003. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, yang mana berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dan kewajiban peserta didik Pasal 12 ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003. A. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. B. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. C. Mendapatkan beasiswa yang berprestasi yang mana orang tuanya tidak mampu untuk biaya pendidikannya. D. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikannya. E. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. F. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Sarana dan prasarana pendidikan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 1. Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. 2. Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan bagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pendanaan pendidikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49. Peran serta masyarakat dalam pendidikan Pasal 54 sampai 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
tahun 2003. 1. Peran masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. 2. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan informal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kemudian evaluasi. Pasal 57 dan pasal 58. 1. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.